sekarang saya berada di area daerah Ciangkrek, mau menuju Ciangkrek. Ini guys, jalan Ciangkrek yang suka ada di FB itu. Cuman mereka rekamnya sepotong-sepotong ya. Biar kita nggak penasaran, mari kita jalan. Di sini jalannya sangat jejak guys. Karena di sini dulu pernah masuk aspal juga. Namun sekarang karena ada bencana di tahun 2005 akhir itu, jalannya ya seperti inilah. Dan sekarang saya mau menuju ke kampung halaman saya yang bernama Kampung Ciangkrek. Di kampung ini dulu saya lahir dan kerabat-kerabat saya masih banyak, orang tua juga masih ada, alhamdulillah. Dan perjalanannya kayak begini guys. Ini bukan jalan ke sawah ya, ini jalan ke kampung, namanya Kampung Ciangkrek. Kalau dulu di sini sudah pernah masuk aspal juga, namun karena ada bencana di waktu itu, kita jalannya kayak begini dan motor saya juga gak mau naik, soalnya tanjakannya lumayan curam lah. Menguji adrenalin juga ini. Dan perjalanan dari Cibuntu menuju Ciangkrek itu kira-kira 30 menit plus 30 detik itu sampai, kalau bawa motornya santai pelan, karena motor saya nggak kuat nanjak, jadi saya pelan-pelan aja. Dan di sini saya bawa penumpang satu orang yang bernama Markicli ini, alias Diki Subagio, nama panjangnya Diki Febrianti, yang rekan kerja saya di FB Pro juga Mardiki. Dan sekarang ini namanya katanya di Jalan Tangkil sebelum jembatan 2. Nah dulu di situ ada jembatan 2. Nah habis tanjakan ini dulu ada tanjakan 1. Habis tanjakan ini ada jembatan. Sesudah lewat ini kita, nah jalannya kayak bukan berlubang. Di sini jalannya nggak ada yang berlubang. Di sini jalannya batuan semua, makanya motornya kayak kuda larinya. Tuh di sini ada bekas aspal kan. Ini tanjakannya lumayan juga, cuman gak terlalu nanjak. Yang paling parah kata orang-orang tuh katanya tanjakan Batu Arok. Mari kita lanjutkan perjalanan lagi. Nah di sini masih aspal. Nah di sini kita jalannya mulai tanah lagi. Karena di sini katanya pernah longsor. Mungkin ada satu jembatan kayak yang pendek. Kalau sesudah ujung aspal itu kesananya hampir keseluruhannya tanah semua. Nih ini dia jembatannya guys, pendek ya. Ini tanah semua jalannya, bekas longsor. Dan kita pun tanpa berhenti ya, karena takut keburu maghrib. Ini bekas longsor, jalannya seuprit. Dan buat teman-teman semua mohon maaf, jalannya nggak bisa diliput semua. Ini udah aspal lagi. Ini nanti katanya aspal sebelum Batu Aro nih. Ini lumayan juga kalau bekas aspal gini berlubang. Dan lewat jalan bebatuan kayak gitu, rasanya badan tuh kayak dikoyak-koyak apa gitu, kayak dibanting-banting gajah guys. Dan saya sengaja juga bikin videonya durasinya panjang. Katanya kalau buat di YouTube mah nggak apa-apa panjang juga. Soalnya kebanyakan mereka-mereka yang posting tuh di FB hanya beberapa detik saja, karena mereka kejar tayang juga. Ini masih aspal juga ini.
Ini lumayan panjang juga aspalnya. Ini jalan sehari-hari orang Ciangkrek nih, kedusunan Ciangkrek nih ngelewatin jalan sini terus. Setiap hari ada yang ke pasar juga lewat sini, mau kemana-mana juga lewat sini. Nah, motor saya juga berhenti. Dan sekali lagi saya jelaskan, saya tidak akan menyinggung pemerintah karena ini sudah miliknya orang Ciangkrek. Karena saya juga pernah merasakan di sini. Saya lahir tahun 1992 sampai 2013 saya masih di Ciangkrek, dan sekarang saya sudah pindah ke daerah Cibadak. Nah, di sini katanya nih batu aro nih guys nih. Batu aro tuh seperti ini, ya perjalanannya bebatuan semua, namanya juga batu aro. Kalau di Sunda tuh batu lalur. Batu lalur. Dan motor saya juga sering kali mogok. Beberapa kali sampai buat ngengkolnya tuh rusak. Sampai saya ikat pakai karet, guys. Nih, ini dia namanya batu aro nih, tanjakan batu aro. Tiba-tiba di sini juga motor saya pas tanjakan tiba-tiba mati. Nggak sanggup berjalan lagi, kayaknya ini dasar motor tua ini. Dan saya nungguin Mardiki biar ada yang dorong gitu. Kan dia jalan kaki, dia nggak naik. Karena saya di sini nungguin Mardiki, saya teriak-teriak, suruh ganjel sama dia. Ini tanjakan, guys. Tanjakannya nggak terlalu curam sebenarnya, cuman jalannya bebatuan. Dan alhamdulillahnya nggak turun hujan ya, sekarang mau musim kemarau, aman. Jadi saya di situ nungguin Mardiki lama karena dia jalan kaki, kasih put jalannya dia. Kalau udah gitu saya lanjut jalan lagi karena saya kasihan sama Mardiki. Nanti saya di atas sana saya mau istirahat dulu sebentar. Nah, ini di sini habis kata orang tuh kalau ada tanjakan tuh jangan ngeluh, nantinya pasti akan ada dataran. Alhamdulillah saya nyampe ke dataran sini. Saya di sini nungguin Mardiki. Dan dia ngomel-ngomel katanya motor tua, gak sanggup nanjak lagi. Itu dia Mardiki, guys, dia ngomel. Dia mah ke hutan bawa musang, guys. Dia ngomel, dia marah dia. Nah, kita di sini istirahat sejenak sama Mardiki. Kita minum dulu, kita kasih makan musang, dan setelah kita istirahat kita berangkat lagi karena takut kemagriban, karena di sini masih jauh. Kita dari Cibuntu tuh sampai Batu Aro 8 menit. Nah, sekarang saya jalan lagi. Di sini Mardiki masih sanggup nih numpang nih, masih aman di sini karena di sini masih datar, belum ada tanjakan. Habis dari sini saya nanjak lagi dan nemu tanjakan, jalannya tanah, motornya tua juga udah nggak sanggup jalan, mati lagi. Akhirnya Mardiki turun lagi. Udah gitu lama banget mau nyalanya karena tempat engkolnya tuh rusak. Nah, sekarang saya jalan lagi. Dari sini ke Ciangkrek tuh masih 30 menitan kayaknya, ada 20 menit kalau nggak salah. Karena kita jalan udah 9 menit. Dan tiba-tiba motor saya mati lagi, guys, mogok. Nah, alhamdulillah akhirnya bisa diengkol. Saya berjalan lagi. Mardiki masih
masih boncengan sama Mardiki karena dia nggak sanggup lagi jalan kaki, katanya capek. Aduh, anak muda sekarang ya manjanya guys ya. Dan saya lanjut lagi ya, karena perjalanan masih jauh. Di sini tuh ada namanya Panginuman atau enggak kata yang biasa disebut Cidongke. Dari sini masih lumayan ya, karena perjalanan kita masih baru 10 menit. Nanti kalau nyampe ke kampung tuh kalau nggak salah tuh 31 menit 30 detik itu nyampe ke rumah orang tua saya. Dan sekarang saya masih di perjalanan, mari kita lanjut lagi. Karena di sini Mardiki duduknya nggak mau diem sampai mau jatuh guys. Untung aja saya bawa motornya pelan-pelan. Kalau Mardiki yang bawa, saya yang dibonceng bahaya tuh, karena saya gemoy guys. Saya takut jatuh, takut motornya mogok. Nyampe kagak, kan di sini nggak ada bengkel. Jangankan bengkel, warung aja nggak ada. Kita udah naik dari Panginuman, kita jalan lurus. Nanti di sini juga ada nagrak ya, tapi bukan kampung ya, ini mah nagraknya ya, nagrak hutan. Yang biasa dipanggil sama orang-orang Ciangkrek tuh nagrak. Kenapa dibilang nagrak? Karena nagrak tuh bisa ngelihat ke arah laut, bisa ngelihat ke ujung sana deh, pokoknya mah lumayan lah. Kalau buat pemandangan mah agak indah-indah ngeri gitu, soalnya bawahnya tebing. Ini di sini masih ada bekas aspal yang beberapa tahun lalu pernah dibangun juga. Dan ini kita udah nyampe ke Dogol ya, nih simpangan Dogol, bebatuan guys. Motor saya kayak kuda jalannya. Kalau ada yang bertanya, bang kenapa nggak langsung diisi suaranya? Kalau suara saya langsung, saya nggak punya wireless. Yang pertama itu, yang kedua nggak bakal jelas, dan pastinya juga suara motornya juga bakal masih kedengeran walaupun pakai wireless, soalnya kenceng banget guys suara motornya. Ini kita udah turun lagi. Di sini ada turunan ya, pudunan kalau kata orang Sunda. Ya udah, sebentar lagi kita nyampe nagrak. Dan kalau udah di nagrak mah udah cepet, tinggal 17 menit lagi kayaknya, soalnya gunungnya tuh yang di atas sudah kelihatan. Dan di sini juga masih jalan nyampe ke deket jembatan nanti yang bekas longsor tahun 2025 itu. Lumayan lah, masih jauh. Dan ini sekarang udah mau ke nagrak guys tuh. Kalau dulu saya di sini nagrak sini nih tempat kalau saya berhentilah habis jalan kaki dari bawah tuh, dari Cibuntu. Kalau sekarang mah nagrak tuh kampung saya kayaknya. Nih, ini nagrak nih. Alhamdulillah kita udah nyampe nagrak. Karena di sini kita fokus bawa motor ya, sampai kayak kuda jalannya. Maklum lah, motor tua. Dan dari sini juga sebenarnya saya nggak sanggup isi suara seperti ini, cuman nggak enak aja masa nggak ada suaranya. Karena ini saya ingin menjelaskan sekali lagi, mohon maaf buat teman-teman semuanya yang melihat cerita saya, cerita kehidupan kampung saya seperti ini. Karena jalannya seperti ini ya, tahu sendiri lah ya. Kalau nanya masyarakat di daerah sini tuh mayoritasnya petani guys.
ngandelin ini apa, intinya petani dah semuanya. Ini kita juga ya belum tahu dari Ciangkrek ke Cibuntu tuh berapa kilo, karena belum pernah kita ukur. Mungkin pemerintah setempat mah tahu kali. Nah di sini kalau musim hujan tuh lumayan curam juga. Ya mudah-mudahan aja nggak ada bencana lagi buat orang-orang Ciangkrek, semua sekedusunan Ciangkrek, semuanya pada sehat, berkah rezeki, berkah umur, berkah deh segalanya dah pokoknya mah. Yang penting jangan berkah utang aja, bahaya itu mah. Nah sekarang kita udah ngelewatin Nagrak. Nanti ada namanya Tiguling Muning. Nah, Tiguling Muning situ entah ada kerbau yang jatuh atau gimana. Pokoknya orang-orang tua dulu yang tahu dah itu mah. Ini mungkin kalau di aspal enak juga nih kayaknya orang Ciangkrek. Nggak kesusahan, nggak teriak Pak Dedi. Karena kasihan Pak Dedi tiap kali ada apa-apa saya lihat konten-konten orang tuh Pak Dedi kasihan juga kan Bapak Aing tuh, nanti di kepanasan kupingnya kalau diteriak-teriakin terus. Dan sekarang saya masih di area Nagrak ya. Selepas ini nanti ada Pundunan yang turun banget, Pundunannya yang lumayan curam juga. Sebelum Tiguling Muning. Mungkin kalau bahasa Indonesia mah jatuh kebo kali kebo jatuh kali ya. Dan ini alhamdulillah walaupun kurang jelas saya juga dapat videonya lumayan lah, walaupun dalam hati saya berpikir wah nih saya bikin video di jalan Ciangkrek ini kayaknya HP kalau jatuh udah deh remek semua, ini hancur. Cuman ya udahlah gak apa-apa, yang penting biar pada tahulah kehidupan dari Ciangkrek tuh seperti ini jalannya. Dan mudah-mudahan juga secepatnya membaik. Karena di waktu pertama bencana tuh saya pernah kesini, cuman saya nggak bikin video ya, karena di waktu itu saya perjalanannya licin habis hujan. Nah sekarang 2026 musim kemarau, alhamdulillah jalan juga nggak licin, cuman banyak debu doang. Ini lumayan juga ya ngisi video 30 menit tuh bengek juga. Dan mohon maaf juga kalau saya bicaranya berbelit-belit karena saya baru pertama kali ya ngonten, apalagi isi suara seperti ini. Biasanya kalau saya ngonten di aplikasi sebelah saya tanpa edit, saya kasih tahu rekan saya begini udah begitu, lanjut saya bikin video, lanjut saya posting, udah selesai. Nah sekarang kita udah ngelewatin Tiguling Muning, mau ke Cinangleng guys, tanjakan Cinangleng. Kalau udah dari sini mah udah deket, sekitaran 10 menitan lagi tuh udah kelihatan. Ini bocil-bocil melongo aja, bocil-bocil. Kita udah mau turun lagi di sini ya, ada Pundunan. Udah kelihatan gunungnya guys. Kampung saya tuh Ciangkreknya asli tuh di bawah gunung itu.
cuman di sebelah sininya lagi nggak terlalu deket gunungnya. Ini lumayan turunannya, lumayan jauh. Dan mohon maaf juga jalannya nggak bisa saya liput karena saya HP-nya takut jatuh. Akhirnya saya ke atas kali ya, ngeliatin langit doang. Mardiki nggak mau pegangin, dia bawa musang. Katanya musangnya takut lari. Ini lumayan turunannya juga. Jalannya udah kelihatan tuh, kelihatan lagi jalannya. Karena HP-nya takut jatuh. Kalau jatuh kan gak ada yang gantiin. Nanti saya nggak bisa nge-vlog lagi. Kalau dulu mas saya sering kali jalan kaki ke daerah Cibuntu sama bapak saya tuh. Sekarang bapak saya sebentar lagi kita ketemu Cinangeleng ya. Ini dia udah ngelewat Cinangeleng. Lumayan, masih 9 menit lagi ke kampung saya tuh. Kampung orang tua saya kali sekarang mah ya. Kalau memang sih dulu saya lahir di Ciangkrek. Sejak tahun 2016 saya pindah ke daerah Cibadak. Nah sekarang saya lagi main ke orang tua saya pengen ketemu orang tua, udah lama guys. Yang punya orang tua juga ya sayangi mereka ya kalau yang masih ada ya. Kalau udah nggak ada mah kata orang Sunda tutungol di korehan oge moal kapangi gitu cenah. Dan mohon maaf sekali lagi jalannya nggak saya bisa nggak diliput soalnya saya takut jatuh, benar-benar takut jatuh HP-nya karena HP-nya saya punya satu doang. Kalau di sini masih mending jalannya, kalau udah mau deket ke rumah mah udah dicor ya, ada yang dicor. Alhamdulillah udah ada yang dicor. Tuh udah kelihatan kampungnya guys. Itu bukan sawah, itu kampung Ciangkrek. Sebentar lagi kita mau ngelewatin kampung Serigala. Ada kampung Serigala juga di sini nih. Tuh jalannya udah mending, udah dicor. Cuman udah lama banget, udah lapuk. Ini kalau dari Cibuntu sampai Nagrak tuh tanjakannya banyak. Kalau udah Nagrak sedikit tanjakannya, paling tanjakan Tiguling Muning, Tiguling Kebo ya. Terus nanti ada tanjakan lagi. Oh ini kampung Serigala guys, kampung Serigala. Cuman nggak saya liput ya, saya fokus ke jalan aja. Cuman jalan juga nggak saya liput karena bener-bener takut jatuh. Nah nanti di depan kita ada jembatan lagi, ngelewatin jembatan Ciangkrek ya namanya, jembatan nama kalinya Kali Cibunut. Tuh. Ini juga sebenarnya dicor, cuman sampingnya aja yang dicor. Tuh. Berkabut guys kameranya. Dari sini sekitaran 6 menitan lagi lah. Lama di sini ya. Lama di sininya. Mardiki masih saya bonceng. Ini banyak juga pohon-pohon pisang bekas kebun guys.
kebunnya ditanemin pohon pisang, cuman sekarang lagi bala. Lumayan juga di sini ada dataran. Setelah itu saya jalan lagi. Di sini di depan ada pedunan yang sangat curam, menguji adrenalin. Mardiki katanya pengen turun, cuman saya nggak boleh, katanya dia belum nikah guys. Entah mengapa kalau jatuh itu nunggu nikah dulu kali. Lumayan curam karena ini bekas longsor yang bencana tahun 2025 akhir itu. Lumayan juga ngeri ini guys, apalagi bawa motor kayak saya belum bisa, ngeri banget. Ini di Turun Pedunan ini berapa kali berhenti saya nih, untung aja di bawah nggak ada orang. Nah dulu di situ jembatannya kokoh ya, karena ada bencana. Mungkin sementara diganti sama bambu dulu. Mudah-mudahan secepatnya diperbaiki lagi ya, biar nggak paur. Saya berhenti sejenak karena tikungannya lumayan. Tikungan jembatan itu lumayan guys tuh. Tuh, ini namanya rawayan, bukan jembatan ya. Kalau jembatan mah pakai besi ya, yang kayak dulunya. Kalau sekarang mah rawayan pakai bambu. Ini saya ketemu tanjakan, saya habis tanjakan ini ada kampung. Nah disitulah kampung orang tua saya, kampung kelahiran saya. Kalau udah deket kampung lumayan jalannya udah dicot. Kesini koralnya udah gede juga, udah masuk mobil kayaknya. Cuman kalau nggak ada kalau nggak bencana kemarin ya, kan kita mah nggak tahu celaka itu ataupun apa, Tuhanlah yang tahu. Nih kampung Ciangkrek namanya ya. Udah sampai kita ke kampung Ciangkrek, cuman kita belum sampai ke rumah. Oh iya, jangan nanya berapa kakak saya, karena nggak tahu. Kakak saya mah cuma ada 6 kalau nggak salah, lupa saya juga. Punya kakak juga lupa saya tuh. Nih alhamdulillah saya belok kanan langsung sampai deh. Ternyata di sini saya udah disambut sama orang tua, sama saudara saya. Nih rumah emak saya kayak gini guys. Di rumah bibi saya, yang di sebelah sana juga rumah bibi saya, yang orang tuanya Marki Cil itu Aryas Diki. Oke semuanya, karena sekarang saya sudah sampai, kurang lebihnya mohon dimaafkan ya bila ada kata-kata yang menyinggung dalam video ini. Sekali lagi saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.